Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Dimas di sini. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang ide pokok. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah membuat atau menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Untuk video kali ini kita akan menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Bagaimana penjelasannya? Mari tonton video yang satu ini. Ya, langsung saja ke pokok pembahasannya. Kita membahas tentang ide pokok. Sedikit mengulang materi yang lalu. Ide pokok itu adalah gagasan utama atau pokok pikiran yang terdapat dalam sebuah paragraf. Nah, itu ya, jangan sampai lupa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, untuk itu perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini bisa kalian lihat, di situ ada dua orang yang sedang membersihkan kandang kelinci. Nah, di situ ada gambar dua orang ya. Nah, dari gambar tersebut untuk menentukan ide pokoknya kalian harus pertama itu mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu apa? Mengenali ilustrasi atau gambar yang sedang kalian lihat. Nah, di situ kalian bisa menentukan beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama, tokohnya. Kalau di buku paket itu sudah jelas tokohnya siapa. Kemudian latarnya. Latar itu tempat terjadinya peristiwa. Kemudian kalian bisa mengamati gambar-gambar pendukung yang ada di dalam sebuah gambar tersebut ya. Kalian amati mereka sedang berbuat apa, itu nanti bisa menjadi sebuah ide pokok. Ya, oke, langsung saja kita praktek ya anak-anak. Jadi kalian buka pembelajaran 6 halaman 51. Nah, di situ ada sebuah gambar. Nah, dari gambar tersebut ada sedikit keterangan. Mari kita baca bersama-sama. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, dari sedikit keterangan itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam gambar tersebut ada dua tokoh, yaitu Rudi, Bapak Rudi dan Edo. Nah, ketemu ya tokohnya, tokoh utamanya dua orang. Kemudian latarnya, tempat terjadinya peristiwa itu kira-kira di mana? Di sebuah kandang kelinci. Nah, itu nanti bisa kalian buat menjadi sebuah ide pokok. Nah, di sini tugasnya kalian menentukan ide pokok minimal 3 paragraf ya nantinya. Setelah ketemu ide pokok, kemudian dibuat menjadi sebuah paragraf. Kalau minimal 3 paragraf berarti kalian harus menentukan 3 ide pokoknya. Paham ya anak-anak? Nah, itu tadi tokohnya sudah ketemu ya, dua orang. Kemudian latarnya juga sudah ketemu, tempat terjadinya peristiwa sudah ketemu ya. Kemudian kita bisa mencari melihat ilustrasi tersebut, kita temukan beberapa pendukung. Di antaranya mereka di situ melakukan kegiatan membersihkan kandang ya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita akan lanjut membuat ide pokok. Baik anak-anak, kita langsung saja mencoba menyelesaikan latihan soalnya. Kalian buka pembelajaran 6 halaman 51 ya. Kita coba baca bacaannya. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Ini menandakan Edo ini termasuk anak yang pandai membagi waktu. Nah, itu bisa kalian gunakan menjadi sebuah ide pokok. Coba kita tulis ya. Nah, paragraf pertama atau ide pokok yang pertama, Edo adalah anak yang pandai membagi waktu. Nah, ini sudah ketemu ya. Sudah ketemu untuk ide pokok yang pertama. Nah, seperti ini. Edo adalah anak yang pandai membagi waktu. Itu sudah
bisa kalian gunakan untuk menjadi ide pokok. Kemudian kita lanjut ke ide pokok kedua. Kita baca lagi bacaannya. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Nah, di situ ada dua peristiwa penting. Yang pertama, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang. Kemudian ada kata kelinci di sini. Kalian bisa memilih salah satu. Kalian fokus ke Edo membantu Pak Rudi atau ke kelincinya. Kalau Pak Dimas cenderung ke kelincinya. Nah, kelinci ini bisa kalian buat menjadi sebuah ide pokok. Seperti pembahasan kita di materi sebelumnya, kelinci itu termasuk hewan vertebrata. Kalian bisa membuat menjadi sebuah ide pokok. Kalau menggunakan hewan kelinci, kalian bisa lebih mudah untuk mengembangkan menjadi sebuah paragrafnya ya. Pak Dimas lebih cenderung memilih ke kelinci. Kita buat ide pokoknya. Kelinci termasuk hewan vertebrata. Nah, sudah ketemu ide pokok yang kedua. Kelinci termasuk hewan vertebrata. Nah, itu sudah menjadi sebuah ide pokok yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita baca lagi. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Di sini kita fokus ke kesehatan ya. Kalau lingkungan bersih itu bisa menunjang kesehatan kita. Jadi tidak hanya kita, hewan kelinci pun seperti itu. Kalau kandangnya bersih, si kelincinya juga akan sehat. Begitu juga dengan manusia. Kalau lingkungannya bersih, menerapkan hidup bersih, jadi kita bisa terhindar dari penyakit ya. Jadi itu bisa digunakan untuk menjadi ide pokok yang ketiga. Kita tuliskan di sini. Lingkungan yang bersih dapat menunjang kesehatan. Nah, kita sudah ketemu 3 ide pokok atau pokok pikiran ya. Anak-anak bisa menggunakan ini, kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf, atau kalian menentukan ide pokoknya sendiri, kemudian mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Seperti itu ya anak-anak. Ya, untuk tugas kali ini kalian membuat paragraf seperti pada gambar ini ya. Setelah menentukan ide pokoknya, kalian tulis, kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Caranya bagaimana? Dari ide pokok ini ya yang sudah kita buat, ini ditambahkan kalimat penunjang ya atau kalimat tambahan untuk melengkapi ide pokok yang sudah kalian buat. Nah, perlu diingat dalam membuat paragraf kalian harus menuliskan kalau di awal paragraf itu sedikit menjorok ke dalam ya. Jadi tulisannya sedikit menjorok ke dalam. Bapak carikan contoh dulu. Nah, seperti ini. Nah, kalian lihat di halaman 44. Nah, di sini awal paragraf pertama ini menjorok sedikit ke dalam, mendelep ya bahasa gaulnya ya. Mendelep ke dalam seperti ini. Ini menandakan adalah paragraf pertama. Kemudian paragraf keduanya juga diawali dengan kalimat yang sedikit menjorok ke dalam. Sedikit saja, kalian kira-kira sendiri ya. Ini untuk menandakan sebuah paragraf ya. Dalam satu paragraf ada berapa kalimat, Pak? Tergantung kalian. Diusahakan
ya jangan terlalu panjang dan jangan terlalu singkat, hanya ada 2 kalimat, jangan ya, paling tidak ya 4-5 kalimat dalam satu paragraf, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang tidak boleh kelupaan atau ketinggalan, nah dalam paragraf yang sudah kalian buat itu kira-kira isinya tentang apa, itu kemudian kalian gunakan sebagai judulnya. Kira-kira yang pas apa? Apakah Edo membersihkan kandang kelinci, atau Edo yang peduli lingkungan, atau dan sebagainya. Kalian buat sendiri judulnya. Judul ditulis di tengah-tengah, di atas sendiri ya anak-anak, ditulis di atas, kemudian bawahnya mulai dari paragrafnya. Kemudian meletakkan ide pokoknya atau pokok pikirannya itu bebas, bisa di awal kalimat, di awal paragraf atau di tengah-tengah paragraf, atau di akhir paragraf, boleh, itu bebas. Kemudian untuk penulisannya, usahakan nama orang ditulis dengan huruf besar di awal ya. Kemudian untuk tugas kali ini ditulis tegak bersambung ya, tidak di buku halus tapi di buku tulis kalian, buku tugas kalian. Sudah paham ya anak-anak? Oke anak-anak, sampai di sini dulu untuk tugasnya. Jadi kalian membuat sebuah paragraf, boleh menggunakan ide pokok yang sudah kita gunakan bersama-sama, boleh kalian menggunakan ide pokok yang kalian tentukan sendiri, bebas. Oke? Selamat mengerjakan.